C transposnya itu berarti apa? Baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi 8 ya. Barisnya, kemudian ininya 67, ya kan? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, kemudian yang kita punya kan ini A plus B sama dengan C transpose ya. Dan A-nya itu 2x min 2, sorry, 2x min 2, kemudian x 3y plus 2 ya. Ditambah B, B-nya itu 9 3x 8 min 4 ya. 8 min 4 dan ini sama dengan C transpose. C transposnya itu kan yang ini ya, 5 8 6 7. Oke. Kalau kita jumlahkan berarti 2x tambah 9 ya. Jadi 2x plus 9 kemudian min 2 ya. Apa? Oh iya, astagfirullah, saya belum share. Tadi saya stop dulu. Maaf, maaf, maaf. Oke, ya, saya ulangi. Jadi tadi kita transposkan dulu. Oke, jadi tadi kita transposkan dulu C-nya karena kita butuh C transpose. Dan ini adalah transposnya. Kemudian kita punya informasi bahwa A plus B itu sama dengan C transpose. Kemudian ini dituliskan ini A-nya plus B itu sama dengan ini C transposnya ya. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang bersesuaian ya. Ini ada 2x tambah 9. Kemudian di sini kita punya 3x min 2 ya kan. Di sini kita punya x plus 8. X tambah 8 di sini kita punya 3 ya plus 2 dikurangi 4 berarti 3y min 2 ya. Dan ini sama dengan 5, 8, 6, 7. Gitu ya. Nah, dari sini kita punya beberapa informasi nih. Jadi ada 2x plus 9 itu berarti sama dengan 5 ya. Karena bersesuaiannya ke situ. Kemudian x plus 8 sama dengan 6. Ya nggak? Oke, kalau dari situ aja misalnya x plus 8 sama dengan 6. Berarti berapa x-nya? Yang ditanyakan apa? Sebentar. Oke, yang ditanyakan berapa 2x plus 3y. X-nya adalah min 2 ya. Kalau x-nya min 2, berapa y-nya? Oh, nggak ada. Oh, y-nya kita bisa dapat dari sini ya. 3y min 2 sama dengan 7. Berarti 3y sama dengan 7 tambah 2, 9. Berarti y sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah 2x plus 3y. 2x plus 3y sama dengan 2 kali min 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan min 4 tambah 9 sama dengan 5 ya. Berarti 2x plus 3y itu sama dengan 5. Oke. Satu soal lagi ya. 6 siswa A, B, C, D masing-masing menabung sisa uang jajannya. Setelah setahun menabung, tabungannya A 300 lebih A ya, tabungan si A 300.000 lebih sedikit daripada tabungan D. Jika tabungan D adalah 500.000
dan gabungan C dan D adalah 3 kali tabungan A, sedangkan tabungan B itu 100.000 lebih banyak dari gabungan ketiga tabungan temannya, maka besar tabungan B adalah, oke, ada yang masih ingat jawabannya? Oke, betul. Jawabannya 900 ya. Oke, kita coba bahas soal nomor 10 ya. Langsung aja ya. Kalau A itu kita misalkan ya si A ya. Nggak ada namanya sih kalau ini. Si A itu, oke, dari informasi pertama nih. Setelah setahun menabung, A itu 300 lebih sedikit daripada D ya. Jadi dibanding dengan tabungan D, si A itu 300 lebih sedikit ya. Berarti dikurangi 300.000 ya. Oke, anggaplah ini dalam ribuan ya. Ribuannya kita simpen aja biar angkanya nggak terlalu besar. Kemudian dari informasi yang kedua, jika tabungan D itu 500.000, oke, diketahui kan tabungan D-nya 500.000 nih, berarti langsung aja ini selesaiin dulu nih. Berarti A-nya itu sama dengan 500 dikurangi 300 ya, berarti sama dengan 200.000 ya. Oke, jika tabungan D adalah 500.000, gabungan C dan D, C ditambah D itu sama dengan 3 kali lipat tabungan A. 3 kali lipat tabungan A. Sedangkan A-nya itu kan 200.000 ya. Berarti 3 kali 200 berarti ini 600.000 ya. Gabungan antara C dan D. Nah, dari sini aja kita bisa tahu ya C-nya itu berapa ya. Karena D-nya itu kan, oke, sedangkan tabungan B, oke, dari sini aja kita bisa tahu ya C-nya itu berapa nih. Berarti kan di sini C ditambah D ya. D-nya kan tadi 500 ya. Sama dengan 600 ya kan. Ini kan masih C plus D nih. D-nya 500. Berarti si C-nya 100 ya. C-nya nih 100. Nah, sekarang si B nih yang belum diketahui. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan tabungan B 100.000 lebih banyak dari gabungan ketiga temannya. Jadi tabungan si B itu kalau digabungkan ketiga temannya ya, A plus C plus D itu masih 100.000 lebih banyak ya. Berarti di sini tambah 100 ya. Berarti berapa si B ini? Ya, A-nya kan udah tahu nih. A-nya 200, C-nya 100, D-nya 500 ya. Tambah 100. Berapa nih? 2, 3, 8, 900 ya. Yang ditanyakan kan berapa tabungan B ya? Itu 900.000. Ya betul ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jika jumlah dua bilangan positif yang berbeda adalah A dan selisihnya adalah 1/n dari bilangan terbesar, maka bilangan terkecilnya adalah, oke, ini nomor 11 ya. Nah, kita misalkan kita punya dua bilangan ya, X1 dan X2, di mana X1 ini adalah bilangan terbesar. Kemudian X2-nya adalah bilangan terkecil.
Nah, jumlah dua bilangan positif yang berbeda adalah A. Jadi di sini kita punya X1 tambah X2 sama dengan A, ya kan? Nah, kemudian selisihnya adalah 1/n dari bilangan terbesar, ya. Jadi selisihnya adalah 1/n dari bilangan terbesar, gitu ya. Oke. Kemudian, maka bilangan terkecilnya adalah, jadi yang ditanyakan X2-nya ini berapa, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa coba eliminasi ya. X1-nya atau X2-nya juga bisa ya, dengan cara dijumlahkan. Jadi ini hasilnya akan jadi 2X1 sama dengan A plus 1/n kali X1 ya. Nah, kemudian kalau yang X1-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita akan punya 2X1 min 1/n X1 sama dengan A ya. Kalau kita faktorkan, X1 kali 2 min 1/n ya, sama dengan A. Maka ini sama dengan apa? X1 kali 2n min 1 ya. Ini dikali silang. Jadinya ini disamakan penyebutnya jadi per n. Sama dengan A. Maka di sini kita punya X1 itu sama dengan kali silang ya. AN per 2n min 1 gitu ya. Nah, ini adalah X1-nya, ya kan? Nah, kemudian di sini kan kita punya X1 ditambah X2 itu sama dengan A. Berarti X2-nya itu adalah A min X1, ya kan? Dari persamaan satu nih. Maka kita bisa substitusikan nih X1-nya dari sini ke X1 ini ya. Jadi kita punya di sini sama dengan A dikurangi AN per 2N min 1 ya. Kalau kita samakan penyebutnya, ini jadi kali silang ya. Kayak gini deh. A kali 2N min 1 min AN per 2N min 1 gitu ya. Dikali silang. Kemudian kita punya di sini 2AN min A min AN ya. Per 2N min 1 ya. Nah, di sini ada 2AN dikurangi 1AN. Berarti hasilnya AN min A ya. Per 2N min 1 ya. Dan ini oke, ke atas maaf ya. Kalau A-nya kita tarik keluar, A kali N min 1 per 2N min 1 ya. Coba kita lihat. Oke, ini ya. A kali N min 1 per 2N min 1. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui 5 buah truk ya. Truk A dan B masing-masing memuat 4 ton, truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka muatan truk A ditambah muatan truk E itu sama dengan. Oke, silahkan kalian coba jawab dulu. Oke,
Saya anggap sudah ya. Coba kalian cocokkan jawabannya. Ini nomor 12 ya. Nah, di sini oke, truk A dan B itu masing-masing memuat 4 ton ya. Jadi A ini sama dengan B sama dengan 4 ton gitu ya. Kemudian C sama dengan D 6 ton ya. C sama dengan D sama dengan 6 ton ya kan. Nah, kemudian truk E itu 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk. Oke, kalau rata-rata muatan kelima truk itu berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E ya. Karena ada 5 truk. Nah, rata-ratanya kan ini ya dijumlahkan dibagi 5. Dan si E itu 1 ton lebih dari rata-ratanya. Berarti ini tambah 1 ya. Maka muatan truk A ditambah muatan truk E sama dengan, nah jadi yang ditanyakan berapa A ditambah E. Oke. Gimana nih? Kalau kita samakan penyebutnya, ini kali silang aja. 5E sama dengan A plus B plus C plus D plus E plus 5 ya. 5 kali 1. Nah, sekarang sudah disamakan penyebut, nanti semuanya dikali 5, jadi 5-nya hilang. Atau 5-nya jadi 1 ya, per 1. Kemudian di sini E-nya kan ada 1 di sini nih. Kalau pindah ruas ke kiri jadi 4E ya. Ini jadi 4E. Kemudian kita tahu A-nya 4, B-nya 4, C-nya 6, D-nya 6, E-nya udah pindah ya. Plus 5 ya. Nah, di sini 4E sama dengan berapa nih? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 6, 14, 20, 25 ya? 25. Maka di sini kita punya E-nya 25 per 4. 25 per 4 tuh kalau diubah ke pecahan campuran 6 1 per 4 ya. 6 kali 4 24, sisanya 1 ya, menuju 25 jadi 6 1 per 4. Nah yang ditanyakan itu kan berapa A ditambah E ya. A-nya kan kita tahu 4 ya. 4 ditambah 6 1 per 4. 6 1 per 4 itu kan sama dengan 6,25 ya. 0,25 nih. 1 per 4 itu kan 0,25 ya. Berarti hasilnya 10,25. Oke. Ini jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X cos X adalah, oke silahkan kalian coba dulu, di pause aja videonya, nanti kita samakan jawabannya, atau kita bahas ya. Baik, saya anggap sudah ya. Oke, di sini kita punya cos X sama dengan 2 sin X ya. Yang ditanyakan adalah sin X cos X ya. Sin X kali cos X itu berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis cos X per sin X itu sama dengan 2 ya. Nah, itu artinya kalau dibalik sin X per cos X itu sama dengan 1 per 2 ya. Dan
sin X per cos X kan sama dengan tan X ya, tangan dari X ya. Nah, coba bayangkan aja kita punya segitiga siku-siku. Ya, kalau kita punya tan X-nya itu 1/2 ya. Kalau misalnya sudutnya di sini, berarti Y per X ya. Jadi ini 1, ini 2 ya kan. Misalnya ini alfa ya. Jadi tan X itu kan Y per X atau depan dibagi samping ya. Y per X. Nah kalau kita tahu ininya 1, 2, ininya berapa nih? Ya pakai Pitagoras aja ya. Akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya sama dengan akar 5 ya. Jadi ini hasilnya akar 5. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sin X cos X ya. Nah, tahu kan sin X? Sin X itu berarti depan dibagi miring ya. Berarti kita punya 1 per akar 5. Kalau cos X, samping dibagi miring ya. 2 per akar 5 ya. Nah, ini kalau dikalikan jadi 2 per 5 ya. Oke, jawabannya adalah 2 per 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nomor 14 ya. Jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah min 110 dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2, maka jumlah 2 suku pertama deret itu adalah, oke, silahkan kalian coba dulu sendiri. Pause dulu videonya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, saya akan langsung bahas ya. Jadi di sini 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah jumlahnya ya. Berarti kita coba tulis dulu rumusnya. Di sini kita punya Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 B ya. Oke, 2A plus N min 1 B. Nah, ini adalah rumus jumlah N buah suku ya dalam deret aritmatika. Oke, kemudian di sini kan diketahui ya, jumlah 10 suku pertama itu adalah, jadi berarti S10 itu sama dengan min 110, ya kan? Min 110 itu, coba S10 itu kan, oke sebentar. Dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya, oke, berarti U11 ya. 2 suku berikutnya berarti kita punya U11 ditambah U12 ya. U11 ditambah U12 itu sama dengan 2 ya. Dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2. Jadi kita di sini punya U11 ditambah U12 sama dengan 2. Maka jumlah 2 suku pertama. Oke, berarti di sini dari informasi yang kedua ini kita bisa tahu kalau S12 itu berarti apa? S10 ya. Jumlah 10 suku pertama ditambah U11 ditambah U12 ya kan? Nah, berarti di sini ini sama dengan apa? S10 kan min 110. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 2 ya. Berarti hasilnya min 108 ya. Jadi S12 itu min 108 ya.
Oke. Nah, kemudian dari sini kalau kita jabarkan ya, S10 itu kan berarti 10 per 2 kali 2A plus 9B ya. 9B itu sama dengan min 110 ya. Nah, di sini kan 10 per 2 itu 5, 2A plus 9B sama dengan minus 110. Kemudian kalau kita ya minus 110 dibagi 5 ya, hasilnya minus 22 ya. Oke. Kita punya persamaan ini 2A plus 9B sama dengan minus 22. Nah, kemudian kalau dari sini ya dari S12 ini berarti bisa kita tulis apa? 12 per 2 ya kali 2A 2A plus 11B ya. Sama dengan minus 108 gitu. Nah, ini 6 ya. 6 2A plus 11B sama dengan minus 108. Kemudian 2A plus 11B ini sama dengan minus 108 dibagi 6 ya. Itu minus 18 ya. Nah, kemudian kita pakai eliminasi ya. Di sini kita punya 2A plus 9B sama dengan minus 22. Kemudian kita punya 2A plus 11B sama dengan minus 18. Kalau kita eliminasi A, jadikan minus ya. 9B dikurangi 11B itu minus 2B. Nah, kemudian ini min 22 ditambah 18 ya. Berarti minus 4 ya. Jadi di sini kita punya B itu sama dengan 2 ya. Nah, kalau B-nya 2, berapa A-nya? Oke, kita substitusikan ke Oke, kita punya 2A plus 9B sama dengan minus 22 ya. Kalau B-nya 2, berarti ini 9 kali 2 sama dengan minus 22. Jadi 2A itu sama dengan minus 22. Ini 18 ya. Pindah ke sini jadi negatif. Jadi 2A ini sama dengan minus 40 ya. Maka A-nya itu sama dengan minus 20. Oke, kita punya A-nya minus 20 dan B-nya sama dengan 2. Oke, sekarang yang ditanyakan itu apa? U1 dan U2 ya. Berarti A-nya ini kan U1 ya. U1-nya kita tahu itu minus 20 ya. Kalau U2-nya apa? U2 itu kan A ditambah B, ya kan? Minus 20 ditambah 2, itu berarti minus 18 ya. Yang ditanyakan adalah, maka jumlah dua suku pertama ya. Oke, kesini aja ya. Maka U1 ditambah U2 itu sama dengan U1-nya minus 20 dikurangi 18 sama dengan minus 38. Oke. Jawabannya minus 38. Oke, satu soal lagi ya. Ini soal nomor 15. Jika tiga bilangan X, Y, dan Z membentuk barisan geometri, maka 1 per X min Y dikurangi 1 per Y min Z sama dengan... Oke, silahkan kalian coba dulu.
Baik, saya akan langsung bahas ya. Jadi kita punya X, Y, Z ya. X, Y, Z ini barisan geometri ya. Nah, kalau X, Y, Z-nya ini barisan geometri, berarti U1-nya itu sama dengan X ya. U2-nya itu berarti A kali R ya. A kali R, A itu kan suku pertamanya ya. Maka di sini U2 itu kan Y-nya itu ya. Y sama dengan, oke ini informasi pertama, ini suku kedua ya. Suku kedua itu kan kalau barisan geometri rasionya sama ya. A dan rasionya ya. Sini A kali R ya. Kemudian di sini U2-nya itu Y dan A-nya itu X ya. Berarti ini XR ya. Kemudian kalau U3 gimana? U3 itu berarti AR kuadrat. Dan U3 itu kan sama dengan Z ya. Di barisan geometri itu. Kemudian A-nya adalah X. Oke, R-nya belum diketahui berapa. Maka Z sama dengan XR kuadrat. Oke, kemudian di sini yang mau kita cari adalah 1 per X min Y dikurangi 1 per Y min Z. Ya kan? Nah, ini sama dengan apa nih? Oke, kalau kita samakan penyebutnya, berarti penyebutnya adalah ini dikali ini ya. Oke, maka berarti kali silang aja ya. Y min Z kali 1, di sini ada Y min Z. Kemudian X min Y kali min 1 min X min Y ya. Nah, ini tinggal dikalikan berarti penyebutnya X min Y dikali Y min Z gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita buka kurungnya, di sini ada Y min Z min X plus Y ya. Oke, ini Y min Y kali Y min Z. Nah, ini jadi gimana nih? Y ada 2 ya. 2 Y ya. Berarti di sini kita punya min X plus 2Y min Z ya. Dibagi dengan X min Y kali Y min Z. Nah, gitu. Kemudian kita substitusikan si X, Y, dan Z yang ada di sini nih, yang ada di atas ya. Berarti kita punya apa nih? Min X ya, X-nya tetap ya. T min X, Y-nya itu kan XR ya. Berarti plus 2XR. Kemudian Z-nya itu min XR kuadrat. Ya. Dibagi dengan X-nya tetap. Oke, sebelum disubstitusikan kayaknya akan lebih mudah kalau ini dijabarkan ya. Oke, saya akan hapus dulu. Nggak bisa dihapus. Oke, ini kalau dijabarkan, oke, saya akan tulis penjabarannya di bawahnya. Ini X kali Y ya. XY, X kali min Z, min XZ, min Y kali Y, min Y kuadrat, min Y kali min Z, min YZ ya. Nah, oke, berarti di sini kita punya ini ya.
penyebutnya XY min. Oke, di sini ada XY min XY ya. Berarti saling menghilangkan. Oh, salah ya. Ini harusnya. X kali Y, XY. X kali min Z, min XZ. Sorry. Ini min Y kuadrat. Ini plus YZ ya. Oke, nggak ada yang saling menghilangkan ya. Oke, kita tulis sih. X-nya berarti tetap X. Kemudian Y-nya kali XR berarti ya. Kemudian min XZ-nya itu kali XR kuadrat. Kemudian min Y kuadrat. Y-nya adalah XR dikuadratkan. Plus YZ. Y-nya XR, Z-nya XR kuadrat gitu ya. Ini sama dengan apa nih? Kalau min X-nya kita tarik keluar ya. Min X-nya kita tarik keluar. Berarti ini kali 1 min 2R ya. Kemudian di sini plus R kuadrat ya. Nah gitu. Dibagi. Nah yang bawah coba diselesaikan dulu ya. Ini ada X kuadrat R ya. X kali XR itu kan X kuadrat R. Kemudian ini ada min X kuadrat R kuadrat. Ini ada min X kuadrat R kuadrat ya. XR dikuadratkan. Kemudian ini ada plus X kuadrat R pangkat 3 ya. Oke. Nah. Oke, ini langsung ke atas saja ya. Nah, di sini kita coba tulis lagi ya. Yang atasnya min X kali 1 min 2R plus R kuadrat dibagi dengan. Oke, apakah ada suku yang sama di sini? Ini ada X kuadrat R kuadrat berarti jadi minus 2X kuadrat R kuadrat ya. Oke, coba kita faktorkan. Ini X kuadrat R ya, semuanya mengandung ini. X-nya kuadrat bisa difaktorkan dan R-nya pangkat 1 ya. Oke, berarti di sini X kuadrat R kali 1 ya, supaya jadi yang ini nih. Kemudian ini minus apa nih? Ini kan kalau di minus X kuadrat R kuadrat dikurangi minus X kuadrat R kuadrat jadi minus 2 X kuadrat R kuadrat ya. Kalau X kuadrat R-nya dikeluarkan berarti tinggal minus 2R ya. Kemudian suku yang ketiga ini kalau X kuadrat R-nya ditarik keluar berarti sisanya tinggal R kuadrat ya. Oke, dan ini membentuk ini sama ya. Jadi kita tinggal punya min X per X kuadrat R. Nah, ini juga ada X-nya, ini ada X-nya berarti tinggal min 1 per XR ya. Min 1 per XR dan XR itu kan tiada lain adalah Y ya. Berarti min 1 per Y ya. Ada nggak? Oke, jawabannya ada. Baik, sudah kita bahas 15 soal. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.